saya Benny, pensiunan pegawai swasta. Sekarang ya nganggur-nganggur aja, apalagi sekarang zaman COVID. Ya udah jalan-jalan sekitar kompleks aja. Saya memiliki mobil ini dari sejak awal, dari tangan pertama beli di tahun 2009. Jadi sudah cukup lama ya, sudah 11 tahun lebih sampai saat ini. Dan awal-awalnya memang yang menggunakan adalah sopir, saya menggunakan sopir. Setelah mungkin 6-7 tahun, setelah itu saya nyetir sendiri. Saya tertarik membeli mobil ini terus terang awalnya karena saya sebelumnya di sekitar tahun 2002 saya sudah membeli mobil Honda Civic 1,8 liter TTIS dan saya merasakan kenyamanan menggunakan Honda. Makanya setelah tahun 2007 saya sudah melihat produk ini di launching, saya sudah memonitor jenis CR-V generasi 3 ini karena saya melihat ada banyak perubahan yang sangat menarik dibanding dengan generasi 2 sebelumnya. Sehingga pada saat tahun 2009 saya berkesempatan membeli jenis ini dan terus terang saya nggak kecewa. Sampai selama 11 tahun saya menggunakan, baik sebagai penumpang maupun sebagai pengemudi, sangat memuaskan. Sejak awal saya terus terang tidak ada rencana untuk memodifikasi kendaraan ini sejak pembelian awal. Hanya pada saat itu saya cuma membeli satu spoiler merek Modulo. Selebihnya saya pertahankan standar karena saya melihat bahwa mobil ini memang standarnya sudah sangat elegan, keren desainnya. Jadi buat apa lagi dimodifikasi ya? Perjalanan terjauh menggunakan mobil ini, saya pernah nyetir beberapa kali ke Cirebon, Kuningan, lewat Pantura maupun lewat Cipali. Sangat-sangat enak. Kenapa? Karena saat di Pantura kita tahu bahwa itu kan daerah, istilah umum itu adalah daerah tengkorak. Itu bus-bus, truk-truk, salip-salipan, tidak mau ngalah, ambil jalur kiri kanan. Kalau CR-V ini begitu kita siap, kita mau salip, tinggal atur jarak, tekan gas, narik, pasti tidak pernah kalah tengah jalan. Ini keenakannya, bantingannya enak. Juga kalau masuk pada saat narik ternyata ada lubang, Pantura biasa banyak lubang, itu nggak kerasa. Saat naik mobil dikit aja kerasa, udah jalan terus. Nah, ini kelebihannya. Naik ke Kuningan itu daerah tanjakan, wah enak bener. Apalagi kalau seperti di puncak itu enak sekali menggunakan tarikan mobil ini. 2400 cc soalnya. Kalau lewat tol Cipali menggunakan mobil ini terus terang enak. Kita tinggal panteng kecepatannya, itu penggunaan bensinnya bisa sampai 13 km per liter. Ini sangat hemat karena jalan lurus, tarikan nggak pernah kalah. Kekurangannya mungkin sedikit lah, mungkin juga bukan kekurangan, tapi saya pernah mengalami nyetir dari Jakarta ke Bandung, pas di tol Cipularang tiba-tiba AC-nya panas. Setelah saya berhenti, saya cek ternyata kompresornya rusak. Ya mungkin saat itu saya sudah menggunakan mobil ini sekitar 4-5 tahun, jadi ya cukup oke lah. Cuman mendadaknya itu yang bikin saya kaget, loh kok mobil AC-nya tiba-tiba mendadak, nggak ada tanda-tanda. Apakah itu boleh disebut kekurangan atau tidak? Ya itu yang saya rasakan. Nah, kalau kelebihannya, banyak sekali. Terus terang saya sebagai penumpang, saya menikmati, saya bisa tidur, nggak ada masalah. Sopir bisa nyetir nanti. Apalagi saat saya nyetir, saya enjoy banget. Mau nyalip, mau jalan berlubang, jalan tanjakan, tol, enak banget. Bantingannya enak banget, tarikannya enak banget. Konsumsi bensinnya juga oke kok. Dalam kota di Jakarta macet-macet ya rata-rata 8 km per liter deh. Kalau untuk luar kota stabil, tidak macet, bisa sampai 13 km per liter. Itu yang saya rasakan saat ini. Makanya terus terang puas menggunakan mobil ini. Untuk biaya servisnya di bengkel resmi Honda, kalau untuk servis kecil, rutin penggantian oli tiap 10.000 km itu sih paling tidak sampai sekitar 1 juta deh ya. Tapi yang mahal itu, yang banyak itu pada saat servis besar, 80.000 km, timing belt, ganti oli transmisi, ganti oli matic, busi, tune up segala, cek tension belt segala, itu bisa 3-4 juta kurang lebih. Itu aja yang mahal, tapi itu kan tiap 80.000. Selebihnya ya tiap 10.000 ya ganti oli biasa ya mendekati 1 juta aja.
Harga spare part terus terang sih ada berimbang lah, nggak terlalu mahal amat. Contoh misalnya kayak kampas rem, kalau ya 400-an ribu sama lah dengan merek-merek lain. Kalau kompresor AC yang dulu 7 tahun lalu saya ganti memang relatif seingat saya lebih mahal daripada kompresor AC yang merek mobil lain. Kalau nggak salah sekitar 3 jutaan, yang lain sekitar 2 jutaan lebih, ya beda 500-600 ribu sih waktu itu. Tapi ya durability-nya, masa pakainya juga lumayan. Sampai sekarang 7 tahun AC nggak ada masalah. Kalau spare partnya sih rata-rata sih tersedia. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan mobil Honda CR-V generasi 3 seperti ini, saya beritahu bahwa nggak usah takut. Spare part, pengalaman saya selama ini nggak pernah kosong. Cuman memang pengalaman saya waktu ganti kompresor AC itu harus inden. Tapi itu pun nggak lama, seminggu, 2 minggu pasti sudah ada. Jadi memang layanan purna jualnya cukup bagus untuk Honda. Dan khusus untuk CR-V generasi 3 ini, spare part masih tersedia sampai saat ini. Jadi buat teman-teman yang merasa pengen nyetir mobil yang enak, elegan, comfort, enak bantingannya segala, nggak salah deh kalau pakai mobil CR-V generasi 3 ini. Saya sudah ngerasain 11 tahun sebagai penumpang maupun sebagai pengemudi, dan juga pada saat banjir, apalagi nggak usah takut. Saya pengalaman tahun 2020 tanggal 1 Januari terobos banjir yang kurang lebih 30 cm tingginya. Mobil lain mungkin sudah mulai ragu-ragu. Dengan PD-nya kita menggunakan CR-V generasi 3 ini, pelan-pelan ikuti aturan cara menyetir dalam kondisi banjir, aman, tidak ada masalah. Untuk teman-teman yang ingin memiliki atau membeli mobil CR-V generasi 3 second hand seperti ini, tolong diperhatikan. Menurut saya ada 2 hal aja yang penting. Satu adalah kompresor AC, dan yang kedua adalah engine mounting. Kalau kompresor AC, terus terang saya punya temen 2 orang, kebetulan 2 orang yang membeli mobil seperti ini second hand karena tertarik setelah melihat mobil saya. Itu pengalamannya sama, setelah setahun menggunakan ternyata kompresor kurang berfungsi optimal, mereka harus ganti. Dan setelah ganti ya oke, sekian tahun nggak ada masalah juga. Kalau engine mounting kita bisa rasakan pada saat kita mengemudi getarannya, dan itu saya rasa memang untuk mobil seberat ini, tenaga sebesar ini, memang engine mounting harus diperhatikan karena itu salah satu yang bisa cepat rusak dan harus diperbaiki atau diganti. Sekian pengalaman saya dengan menggunakan mobil CR-V generasi 3 ini selama 11 tahun. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.